Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bunsar MS Ikhwanal Kiram rahimakumullah. Sesungguhnya puasa Ramadan adalah sebuah taklif ta'abbudi, yakni tugas penghambaan murni yang berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki wewenang penuh sesuai dengan makom ketuhanannya untuk membebani para hambanya dengan kewajiban apapun yang dikehendakinya, serta yang berhak penuh menentukan tata cara ibadah dan ketentuan-ketentuan penghambaan kepadanya. Puasa merupakan kewajiban yang menjadi ketentuan mutlak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kewajiban-kewajiban lainnya yang menampakkan makom ketuhanannya sekaligus makom penghambaan para hambanya. Bila mana sebagian ada yang memaparkan makna-makna ibadah dari sudut material dengan menjelaskan fungsi-fungsi ibadah bagi kesehatan, sosial, jalinan komunikasi umat, persatuan, dan lain-lain, maka jika keuntungan-keuntungan materi itu yang menjadi tekanan serta motivasi suatu ibadah, sebagaimana yang diinginkan oleh aliran materialisme, tentu akan menimbulkan dampak negatif yang merugikan keimanan seseorang. Sebab, semuanya akan mudah dibantah dan dipatahkan bahwa ada banyak cara lain yang lebih efektif, lebih efisien, dan lebih nyata untuk mendapatkan semacam kesehatan, mewujudkan jiwa sosial, jalinan komunikasi umat, dan semangat persatuan. Hal itu bisa melalui pengobatan canggih, kegiatan olahraga, menarik simpati publik, melalui media elektronik atau jejaring sosial, dan yang lainnya. Hanya saja, tidaklah mengapa bila mana hanya sekedar menjelaskan dampak-dampak dan beberapa manfaat serta hikmah suatu ibadah secara material, namun tidak terlalu menitik beratkannya melebihi substansi ibadah sebagai wujud penghambaan dan ketaatan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tak terhingga. Karena penghambaan yang sesungguhnya adalah sikap tahu diri manusia sebagai makhluk terhadap Khalik-Nya dengan memanifestasikannya melalui ibadah yang ia persembahkan dengan ketulusan mendalam dan tanpa pamrih apapun. Semuanya semata-mata karena kesadarannya sebagai hamba yang harus mengabdi sepenuhnya kepada Sang Khalik yang telah menciptakannya. Tentunya, puasa Ramadan memiliki hikmah yang sangat banyak sekali. Di antara hikmah-hikmah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Nomor 1, membiasakan hidup sehat. Dalam sebuah pemaparannya, Dr. Hussein Abajri menjelaskan, pada zaman modern dan serba instan seperti sekarang ini, kita takkan pernah luput dari berbagai racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Begitu banyaknya racun yang masuk, sehingga kita tidak sadar bahwa makanan yang kita berikan kepada anak-anak banyak sekali mengandung toksik atau racun. Begitu banyak perasa, pewarna, ataupun pengawet yang terkandung pada makanan mereka, melebihi batas ambang toleransi. Tidak heran jika di usia kita seperti sekarang ini, jumlah toksik sudah tak terhingga lagi. Bagaimana mungkin kita akan sehat jika di dalam tubuh kita terdapat banyak sekali toksik? Perlu diingat bahwa semua penyakit, baik yang akut maupun yang sudah kronis, berawal dari akumulasi toksik serta sampah hasil metabolisme tubuh. Penyakit timbul karena menumpuknya toksik dalam tubuh yang sudah melewati batas toleransi. Penyembuhan tubuh yang sakit akibat bertumpuknya toksik, yaitu dengan mengeluarkan zat yang meracuni tubuh, yang dikenal dengan istilah detoksifikasi. Ada cara yang terbaik untuk membersihkan tubuh kita dari berbagai racun yang ada, yaitu dengan berpuasa. Walaupun banyak teori yang mengatakan bahwa puasa mampu mengobati berbagai penyakit, namun cara kerjanya bukanlah seperti demikian. Puasa tidak mengobati penyakit secara langsung, karena dialah yang memberikan kesempatan pada tubuh untuk beristirahat dari rutinitas pekerjaan,
termasuk istirahat dari mengolah makanan serta minuman. Dengan cara ini, energi yang biasa digunakan oleh tubuh dalam bekerja mengolah makanan ketika puasa akan digunakan untuk melakukan perbaikan kerusakan tubuh. Itulah sebabnya mengapa puasa dapat mengobati berbagai penyakit kronis. Saat berpuasa, tubuh melakukan detoksifikasi secara alami. Dengan tidak adanya makanan yang masuk ke dalam lambung, organ tubuh seperti hati dan limpa membersihkan diri dari racun-racun. Racun-racun yang dibuang menjadi 10 kali lebih banyak dari biasanya. Maka, proses penuaan pun bisa dihambat untuk sementara. Itulah sebabnya apabila kita melakukan puasa dengan benar, wajah kita tampak lebih berseri. Ibnu Sina, seorang dokter muslim terkenal pada masanya, menerapkan konsep puasa untuk pasien-pasiennya. Ia selalu mengharuskan setiap pasien yang datang kepadanya untuk berpuasa selama 3 minggu. Baginya, puasa merupakan terapi efektif dan murah meriah dalam menyembuhkan penyakit pasien-pasiennya. Dan jauh waktu sebelumnya, Rasulullah SAW telah bersabda, "Sumu tasihhu, berpuasalah kalian, niscaya kalian menjadi sehat." Hadis riwayat Ibnu Sunni dan Abu Nuaim. Seorang dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin asal Amerika, Dr. Robert Bartolo, berpendapat bahwa tradisi mengosongkan perut dan menahan hawa nafsu ternyata dapat menjadi terapi mujarab untuk diterapkan kepada pasien-pasiennya dalam memberantas bakteri sifilis yang terkandung di dalam tubuh mereka. Dengan berpuasa, bakteri tersebut akan digantikan dengan zat-zat yang menyehatkan. Dokter lainnya yang bernama Dr. Bernard McFadden, seorang pakar biologi berkebangsaan Amerika, bahkan meyakini bahwa puasa merupakan cara jitu dalam memberantas setiap penyakit yang tidak bisa disembuhkan terapi yang lain. Menurut Dr. Edward Davy dari Amerika, makan dikala sakit persis seperti kita memberi makan agar penyakit semakin kuat. Bahkan Dr. Shelton yang juga dari Amerika berpendapat bahwa semakin banyak kita memberi makan orang sakit, maka kita membuatnya jadi semakin sakit. Obat-obatan paliatif umumnya hanya bekerja untuk meredam gejala penyakit saja. Obat-obatan penghambat rasa sakit sesungguhnya hanya akan menghambat proses kesembuhan. Oleh karena itu, sebaiknya penggunaan obat-obatan tersebut dihindari, kecuali apabila terpaksa, dan itu pun harus dengan dosis minimal. Nomor 2, melatih mengenal nilai nikmat. Di dalam hidup ini, sebenarnya telah begitu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Namun, cukup banyak pula manusia yang tidak pandai mensyukurinya. Padahal, manusia tidak akan mampu menghitung dan mendata jumlah kenikmatan yang telah ia terima secara gratis dari Allah SWT. Karena itu, Allah SWT berfirman yang artinya, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menuntaskannya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah." Quran Surat Ibrahim ayat 34. Sungguh, manusia tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah SWT dan tidak akan dapat menjangkau batasannya, karena sangat banyaknya nikmat-nikmat itu, meliputi nikmat pendengaran, penglihatan, kesempurnaan ciptaan badan, kesehatan, rezeki, dan lain sebagainya. Kenikmatan dari Allah SWT tersebut seringkali tidak disadari oleh manusia, sehingga banyak di antara mereka yang mengingkarinya dan tidak mensyukurinya. Seringkali manusia menganggap remeh dan tidak menghargai apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada dirinya, sehingga ia semakin serakah serta bertambah rakus. Dapat satu tidak terasa nikmat karena menginginkan dua, dapat tiga tidak terasa nikmat karena menginginkan tiga, dan begitulah seterusnya. Padahal, kalau manusia mau memperhatikan dan merenungi,
apa yang diperolehnya sebenarnya sudah sangat menyenangkan. Karena begitu banyak orang yang memperoleh sesuatu tidak lebih banyak atau tidak lebih mudah dari apa yang ia peroleh. Oleh karena itu, dengan puasa manusia bukan hanya disuruh memperhatikan dan merenungi tentang kenikmatan yang sudah diperolehnya, tapi juga disuruh merasakan langsung betapa besar sebenarnya nikmat yang Allah SWT berikan kepada dirinya. Hal ini karena baru beberapa jam saja seseorang tidak makan dan tidak minum, sudah terasa betul penderitaan yang ia alami. Dan pada saat ia berbuka, maka akan terasa betul besarnya nikmat dari Allah SWT. Meskipun itu hanya berupa sebiji buah kurma atau seteguk air. Nikmat yang biasanya dianggap remeh dan sepele, pada saat berbuka akan langsung naik derajatnya, menjadi nikmat yang sangat besar sekali. Disinilah letak pentingnya ibadah puasa, dalam rangka mendidik jiwa manusia untuk menyadari betapa tingginya nilai kenikmatan yang telah Allah berikan, sehingga ia akan menjadi manusia yang pandai bersyukur dan tidak mengecilkan arti kenikmatan dari Allah SWT, meskipun dari segi jumlah tampak sedikit atau kecil. Rasa syukur memang akan menjadikan nikmat itu bertambah banyak, baik dari segi jumlah atau paling tidak dari segi nilainya. Allah SWT berfirman yang artinya, sungguh, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguh, azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dari ayat ini jelas sekali, bahwa syukur itu menjadi sebab bertambahnya nikmat dari Allah SWT. Sedangkan hakikat syukur adalah mengakui kenikmatan itu dari Allah dan tidak menggunakannya kecuali hanya untuk melakukan ketaatan penuh kepadanya. Karena itu, agar dapat mengenal nilai kenikmatan serta mensyukurinya, Nabi SAW pernah bersabda, Tuhanku pernah menawarkan kepadaku untuk merubah lembah Makkah menjadi emas untukku. Maka aku berkata, tidak ya Tuhan, namun aku lebih suka merasakan kenyang satu hari, lalu lapar satu hari. Ketika aku lapar, maka aku merendahkan diri dan berzikir kepadamu. Dan ketika aku kenyang, maka aku memuji dan bersyukur kepadamu. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Demikianlah pembahasan tentang hikmah puasa Ramadan bagian pertama ini. Insya Allah akan dilanjutkan pada bagian kedua dalam tayangan video berikutnya. Semoga tayangan video ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wasi'ah wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.